Oke, 3, 2, 1, and action. Siap. 1, 2, 3. Selamat sore pemirsa, kita bersama kelompok 2 teori belajar bahasa. Di sini kita sudah ada narasumber kita untuk diwawancarai tentunya. Boleh memperkenalkan dirinya? Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Anang Maulana yang dimana jadi narasumber di kelompok 2. Insya Allah. Luar biasa sekali ya Anang. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menanyakan ada beberapa pertanyaan dari kelompok kami untuk ditanggapi langsung dari narasumber kita. Oke, seperti kita ketahui, Anang, bagaimana nih awal mulanya memulai karir Anang sebagai influencer? Nah, jadi untuk awal karir itu dimulai dari sebenarnya udah lama setelah lulus SMA. Dari zaman SMA juga suka, emang passionnya di entrepreneur gitu kan, suka di sosial media, suka interaktif sama banyak orang. Tapi kalau seriusnya itu kurang lebih udah setahun setengah. Awal mulanya itu selalu ngebacot, apa ya kalau bahasa zaman sekarang tuh namanya tuh ngebacot. Jadi selalu berbicara di depan kamera, entah itu lagi apa, lagi beraktivitas seperti apa, selalu di-share ke orang-orang di sosial media gitu. Awalnya dari sana, baru ada masuk kayak tempat makanan, atau suka ada yang ngirimin makanan untuk di-review di story, karena menurut orang-orang lucu gitu ketika banyak ngomong di depan kamera di story awalnya gitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya motivasi yang Anang dalam berkarya. Ada tipsnya nggak dalam motivasi? Ada seseorang kah yang memotivasi Anang supaya terus berkarya? Untuk tips atau motivasinya mungkin apa ya? Dari dulu apa ya? Motivasinya itu lebih kepada ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa saya itu punya bakat, punya talenta juga, dan juga punya kemampuan di luar dari ukuran saya gitu kan. Karena dari SMA juga atau SMP juga kadang sering dibully gitu kan dengan karakter saya yang agak unik dan juga lucu ini. Tapi nah di sisi lain saya juga ingin menunjukkan kepada mereka bahwa saya punya sisi lebihnya gitu. Bagaimana cara saya menunjukkan kepada mereka motivasi awalnya itu seperti itu. Ketika kita disakitin, kita harus lebih menunjukkan hal-hal yang luar biasa gitu, harus bisa di-serve dan juga maju gitu ya. Sampai ketika kita disakitin, dibully, direndahkan, kita malah merosot atau menghilang. Nah, jadi motivasinya dari situ sih. Oke, baik Anang. Berarti ada nggak sih tipsnya dalam membuat konten yang Anang menarik dan unik? Nah, ada tipsnya nggak? Untuk tipsnya mungkin yang pertama cari apa ya, bukan program disebutnya, hal-hal yang viral, baik itu makanan, fashion, ataupun juga tentang berita-berita yang unik. Misalkan kayak sekarang misalnya I want to say kayak misalkan yang Agus yang viral di berita itu bisa jadiin topik buat konten, buat tipsnya supaya kontennya lucu dan juga menarik serta banyak ditonton oleh banyak orang gitu sih tipsnya. Cari hal-hal yang lagi viral. Ada yang mau bertanya? Nah, terkait dengan konten yang Anang buat, apa tema utama dari konten yang Anang buat? Untuk tema konten yang saya buat di sosial media, awalnya ketika saya ingin membranding suatu fashion, tapi cocoknya ternyata ya kalau di influencer itu sebenarnya niche-nya itu di foodies atau makanan. Jadi semua kontennya itu lebih condong kepada hal-hal berbau tentang makanan, resto, atau jajanan-jajanan yang baru mungkin, atau tempat-tempat yang dimana isinya itu tempat kuliner malam ataupun juga tempat sarapan. Baik, terus bagaimana Anang ketika memilih topik untuk konten? Untuk topik sendiri mungkin disesuaikan sesuai dengan konsep konten yang mau dibuat. Misalkan lagi sekarang nih contohnya happening coklat Dubai, berarti kita harus mencari topik tentang coklat Dubai-nya, entah itu dari komposisinya mungkin, atau membuat topik perbandingan coklat Dubai yang original dengan coklat Dubai yang KW. Itu adalah merupakan salah satu topik dilihat dari konsep videonya mau bikin apa. Misalnya kita ingin kuliner night nih, ingin cari topik tentang kuliner malam, berarti kita harus nyari daerah-daerah yang banyak tempat kuliner di malam hari, seperti di Lengkong kecil, Lengkong besar, di kuliner Japati yang di depan Gasibu, contohnya kayak gitu.
Terus terkait dengan strategi, apa yang Anang kembangkan dalam meningkatkan konten atau kualitas konten tersebut? Untuk meningkatkan kualitas konten mungkin kita harus sering-sering update juga di postingan. Selain itu juga kita harus selalu mengembangkan kemampuan editing kita dalam video gitu. Jadi yang nonton tuh orang-orang nggak kaku videonya gitu-gitu aja. Terus di mix and match sama konten-konten, karena kan saya foodies nih, banyak makanan. Kadang di mix and match sama video-video fashion, video-video lucu, supaya itu jadi hal-hal baru agar penonton kita juga tidak membosankan. Itu sih. Tadi kan sudah jelaskan ya tentang konten-konten Anang gitu kan. Apa pengalaman apa yang paling berkesan buat Anang selama menjadi influencer? Oke, banyak sekali sebagai influencer itu campaign kerjasama dengan brand gitu kan yang unik-unik. Buat pengalaman yang berkesan mungkin ketemu sama beberapa klien yang lucu, kadang yang unik, kadang yang males tuh gini. Kita tuh diundang tapi kita tuh didiemin, dianggurin dengan durasi waktu yang begitu lama. Itu mungkin salah satu hal yang berkesan. Selain itu juga yang berkesan kalau sisi positifnya, kalau kita bisa ngerasain menu-menu terbaru dari sebuah resto, sebuah kafe, itu mah udah hal biasa lah ya. Tapi kalau yang berkesan sekali tuh kayak ketemu sama klien ya, dia ngundang kita tapi nganggurinnya lama gitu kan, padahal kita juga ada kegiatan lain. Kemudian juga kesannya juga kadang kita harus makan makanan atau produk yang kita tuh nggak suka, tapi mau gak mau kita harus makan gitu, walaupun sebenarnya nggak suka. Itu sih kesannya di sana. Bagaimana Anang menghadapi kritik atau komentar negatif? Oke, banyak sekali karena di video saya itu lebih dengan karakter saya yang kalau zaman sekarang itu sebutnya tuh slide ya. Kadang banyak banget kritikan yang kurang enak, tapi kalau saya pribadi orangnya masih bodohan ketika dikomen oleh orang, walaupun satu sisi kayak kesel, greget gitu kan, pengen balas, tapi ketika kita balas berarti kita sama aja kayak orang tersebut kan. Kalau saya mah daripada pusing-pusing mendingan di swipe, disembunyikan atau dihapus saja komentarnya supaya tidak kepikiran ketikanya juga. Terus berusaha menjadi orang yang kayak bodoh amat gitu terhadap konten kita gitu. Selagi konten kitanya positif dan gak ngeganggu banyak orang, gak merugikan gak merugikan orang banyak, ya diemin aja lah kalau ada hate comment gitu. Selanjutnya, apa pelajaran yang Anang dapatkan dari kesalahan atau kegagalan Anang? Kalau dari kegagalan, kesalahan dalam konten dunia sosial media, kalau kegagalan atau kesalahan yang harus dipelajari mungkin harus lebih ramah lagi banyak orang. Terus jangan bahas sekarang tuh kalau yang bukan penyakit. Tiba-tiba terkenal terus jadi sombong, sindrom star syndrome. Nah, jangan star syndrome gitu. Jangan sombong, tetap ramah. Terus juga apalagi ya, tetap dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi orang yang humble gitu. Nah, mengenai strategi pemasarannya nih, bagaimana Anang membangun komunitas penggemar di media sosial? Untuk membangun komunitas kebetulan kadang kan influencer itu punya komunitasnya sendiri. Kayak kemarin ada SWJ Semai siapa itu seluruh konten kreator yang ada di Jawa Barat berkumpul, itu salah satu komunitasnya. Berarti kita harus mengikuti campaign atau komunitas yang disediakan oleh klien atau juga brand. Terus juga menjadi brand ambassador suatu brand itu terkadang yang menjadi brand itu bukan hanya satu orang tapi beberapa. Kemudian juga lebih tepat kepada dari selesai kegiatan dengan misalkan gathering influencer, itu juga salah satu menjadi komunitas. Jadi tipsnya itu atau untuk membangunnya itu kita harus sering mengikuti campaign yang isinya itu banyak orang atau banyak influencer atau content creator yang tidak hanya orang Bandung saja, terutama kayak luar kota juga kita harus ikut mencoba pengalaman. Jadi
Itu salah satu untuk membangun relasi dan juga membangun komunitas supaya kita tetap dikenal oleh banyak orang. Apa strategi Anang untuk meningkatkan engagement atau like dan komentar dari penonton? Untuk meningkatkan engagement, biasanya aku di awal video itu selalu memberikan kata kunci yang agak aneh atau yang unik, sehingga ketika orang dengar pas atau klik video saya pas opening itu bakal penasaran. Terus yang kedua, kita sering-sering kolaborasi sama brandnya. Jadi kan tuh di Instagram tuh contohnya ada fitur kolaborasi, itu salah satu juga untuk meningkatkan engagement. Saya juga kita sering-sering pansos ya, walaupun dikiranya pansos kayak hal yang kayak gimana gitu, tapi pansos kita ketemu orang yang lebih tinggi dari kita kualitasnya, kita sering-sering kayak ucap salam atau foto bareng, terus kemudian di tag di story agar di repost, itu merupakan salah satu engagement juga. Selain itu juga kadang bisa juga kalau misalkan si brandnya minta diiklanin, itu bisa namanya itu di boost. Di boost itu nanti video kita tuh bakal naik dengan sendirinya. Ini kita bayar ke pihak sosial medianya, di konten kita tuh di boost agar video kita ada di mana-mana. Itu sih. Gimana sih Anang kerjasama dengan merek atau sponsor? Untuk bekerja sama, rangkaiannya itu biasanya brand atau sponsor atau merek tuh dia melalui DM Instagram, dia masuk ke DM, kemudian nanya-nanya nih gimana cara invite aku ke suatu event atau nge-review produknya ataupun juga tempat usahanya. Biasanya juga menanyakan tentang TNC atau ketentuan ketika ingin mengundang aku, harus apa saja yang disiapkan gitu kan. Selain misalkan ada biaya, kemudian juga ada requestan saya atau juga produk-produk yang nantinya akan ditampilkan atau di-up dalam video. Kemudian saya itu juga bisa melalui teman-teman mungkin dari brand, temennya kenal sama saya juga, itu bisa salah satu bentuk dari brand atau merek untuk menghubungi saya untuk melakukan suatu kerjasama. Oke, berikutnya bagaimana gitu Anang menjaga keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dengan kesibukan karir gitu? Itu merupakan salah satu pertanyaan yang sering dipertanyakan dari zaman apa gitu lah, pokoknya itu banyak banget gitu. Nah, caranya yang pertama itu pasti manajemen waktu, itu harus balance. Artinya contohnya gini, aku selalu ngambil kerjaan di luar dari hari adanya mata kuliah. Itu misalkan hari Senin ada mata kuliah nih, misalkan sampai sore, berarti aku tidak ngambil kerjaan, tapi dipindahkan ke hari-hari yang kosong kuliah. Selain itu juga kalian bisa memanagenya itu seperti kalau ada kuliah sampai jam 12, berarti bisa mengambil kerjaan dari jam 3. Tapi harus semuanya juga komunikasi dengan brandnya juga, agar waktu kuliah dan juga aktivitas kitanya juga tidak terganggu. Selain itu juga urutkan kegiatan-kegiatan yang paling urgen sampai ke yang gak urgen gitu. Misalkan dari jam 7 kita harus kuliah, berarti kan urgen, berarti harus kuliah dulu. Kalau ada kerja kelompok, berarti harus kerkom dulu, baru kita ambil kerjaan. Kalau misalkan di malam harus ada tugas-tugas atau praktik bikin laporan yang dikerjakan, berarti seusaha mungkin ketika hari itu kosong kuliah, berarti kan siang paginya tuh bisa tuh kita kerja dulu tuh sampai sore. Nah, malamnya baru kita harus benar-benar pasangin waktu buat kerjain tugas-tugas kuliah. Jadi itu salah satu bentuk aku tuh manajemen time-nya tuh harus paling benar gitu. Itu kuncinya. Nah kan di luar kesibukan Anang sebagai influencer gitu, ada nggak hobi atau minat yang sering dilakukan oleh Anang gitu? Kalau dari aku pribadi, di luar dari kegiatan influencer mungkin kuliah, selain kuliah juga kan ikut ke UKM, selain dari kuliah dan juga ikutan UKM, paling kadang ada job show juga, gitu kan, upacara adat di setiap hari Sabtu Minggu kalau ada aku ambil. Selain itu juga paling olahraga pun itu menyempatkan di waktu-waktu luang, paling itu saja sih. Nah, dalam menghadapi tekanan gitu sebagai konten kreator, nah bagaimana gitu cara Anang menghadapi tekanan tersebut gitu? Banyak sih tekanan sebagai konten kreator ya, apalagi kita mereview suatu produk gitu, pasti judgementnya itu kan harus bagus gitu kan, harus jujur gitu kan. Kita nggak bisa
contohnya kayak makanan gak enak ya pasti diomongin enak gitu kan. Dari orang juga ngerasa kayak oh bener nih gitu kan. Itu salah satu bentuk tekanan itu lebih ke apa ya, informasi dan juga ketidaksesuaian produk dengan aku. Misalkan produknya apa, akunya kayak sukanya apa, itu salah satu bentuk tekanan. Lebih ke bentuk tekanan kita menyiapkan ide kemasan yang harus diinformasikan ke banyak orang, tapi harus tetap terlihat menarik dan juga terlihat bagus, walaupun misalkan produk atau brandnya juga kita kurang cocok atau produknya kurang sesuai. Itu sih salah satu bentuk tekanan, itu lebih ke informasinya harus informatif tapi nggak kelihatan gimmick gitu. Ide sih, lebih di ide. Selanjutnya apa sih tujuan Anang ketika menjadi influencer? Plannya untuk 5 tahun ke depan tuh bagaimana? 5 tahun ke depan ya, jauh banget. Tujuan saya menjadi influencer itu karena pertama karena emang suka di dunia entertain yang tadi sebelumnya saya jawab. Saya itu juga tujuannya ya apa ya, ingin menghibur banyak orang juga karena saya suka show up, suka banyak bicara. Saya itu juga tujuannya ya kesini ya dapat cuan, dapat uang, memang main buat bayar kuliah, buat bayar kehidupan dan membeli barang-barang yang kita mau. Ternyata salah satu jalannya ada di dunia content creator. Dan untuk planning 5 tahun ke depan, apa ya, kan bocoran ya, pokoknya ini planning untuk 5 tahun ke depan setelah lulus S1. Mungkin sekarang fokus dulu S1. Setelah lulus S1, konten tetap ya, berkonten itu tetap, tapi berusaha untuk dapat melanjutkan kerja sesuai dengan gelarnya. Kan gelarnya pendidikan ya, setidaknya tetap mengajar, punya pekerjaan yang mengajar, tapi tetap berkonten juga. Misalkan kalau mengajar kan sampai jam 2 bisa tuh sore atau ke malamnya bisa konten. Kemudian planningnya setelah S1 tuh lanjut ke PPG kalau ada jalan buat PPG, pengen mencoba PPG gitu kan. Terus kemarin juga sama keluarga juga udah sharing tentang S2, pengen di luar Bandung. Itu sih planningnya, tapi untuk dunia perkontenan tetap konten tapi tidak lupa punya pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang telah kita tempuh gitu. Jangan sampai kuliah tuh cuma ibarat udahlah kuliah dong cuma punya gelar aja. Saya tuh nggak mau kayak gitu. Jadi saya punya pekerjaan sesuai dengan apa ya, semestinya itu sebagai guru gitu kan, karena targetnya juga pengen jadi PNS. Di samping itu tetap jadi content creator, karena banyak juga kan guru-guru yang sambil konten tapi mereka bisa membagi waktu gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih Anang melihat perkembangan industri influencer zaman sekarang? Untuk industri influencer zaman sekarang tuh makin kesini tuh makin banyak orang-orang yang ingin menjadi influencer, karena emang terlihatnya tuh enak, enjoy, padahal ketika kita eksekusi suatu kerjaannya itu agak rumit gitu kan. Kita harus memikirkan ide, harus menyiapkan video, kita nggak bisa idenya gitu-gitu aja karena pastinya bosan kan atau boring. Makanya makin kesini tuh influencer makin banyak bermunculan, karena ya tadi, karena satu sisi bisa dibilang dikatakan jadi influencer itu kerjaan yang gampang gitu, terus jalannya juga mudah. Kalau kita jalannya ingin mudah dan cepat, mungkin cari konten-konten yang agak menyimpang, ketika udah viral itu bisa dirubah tuh yang menyimpang itu jadi positif, itu bisa banget. Makanya kayaknya nanti 2025 juga makin banyak influencer karena melihat juga sisi-sisi sekarang banyak banget kan yang jadi nge-live gitu kan, dia kerja tapi malah nge-live gitu kan. Ya nggak kenapa-napa gitu, cuman kalau dari saya pribadi ya usahain punya kerjaan yang tetap, punya kerjaan yang utama juga di luar dari sisi hidup di sosial media gitu. Itu juga di era sekarang selain banyak konten kreator juga kan, karena banyak perusahaan-perusahaan yang PHK pegawainya juga kan secara massal, itu juga bisa salah satunya meluapkan emosi dari orang-orang yang kena PHK tersebut di sosial media dan bisa jadi viral dan bisa jadi juga otomatis jadi konten kreator. Kan dalam ini kan Anang udah termasuk influencer yang senior ya. Amin. Apa sih pesan dan saran Anang untuk para influencer yang pemula gitu?
Kalau senior nggak begitu senior, tapi amin lah ya, semoga di puncak itu. Pesannya buat para influencer yang baru misalnya atau yang kalian mau join, pesannya konsisten. Wah, dunia influencer itu keras, dunia influencer itu segala hal macam karakter orang dan dunia orang itu pasti kita ketahui, mau gak mau kita akan bergaul dengan lingkungan A, B, C, D, baik dari yang paling positif, lingkungan yang paling positif sampai lingkungan yang paling negatif itu ada di dunia perkonten kreatoran. Jadi pesannya juga harus konsisten dalam membuat konten, jangan harus ikhlas dalam membantu brand, kemudian juga kita harus pintar-pintar melakukan kerjasama dengan brand, jangan sampai segala macam produk kita ambil padahal produk tersebut bisa memicu memicu pendapatan bagi followers kita, pengikut kita, sehingga kita jadi contoh yang tidak baik gitu. Usahakan jadi contoh yang baik. Selain itu juga cari lingkungan yang sesuai dengan karakter kamu gitu. Jangan sampai masuk ke lingkungan A, B, C, D, karena dunia entertain itu aslinya tuh keras sekali. Kalau kalian nggak mau ikut ke lingkungannya, bahkan kalau kalian passion berarti lingkungannya kayak gini, kalau kalian makanan lingkungannya kayak gini, kalau travel lingkungannya kayak gini, kalau kalian tidak bisa mengikuti lingkungan tersebut, kalian juga akan tertinggal, nggak akan maju. Jadi mau nggak mau kita harus terjun masuk ke lingkungannya, baik itu negatif ataupun juga positif. Nah, sebagai influencer, apa yang membuat Anang berbeda dari influencer lain? Yang membuat saya berbeda mungkin ya, dari teman-teman juga udah pada tahu sendiri, mungkin dari karakternya yang slay gitu kan, yang agak slay, agak kemayu, terus dari segi bahasanya itu cepat dalam nge-VO tuh tanpa dijeda, jadi langsung semengalirnya. Terus tadi di video awal juga tadi Mas Opening udah tahu, jadi setiap video tuh udah punya karakter khasnya yang ada wahnya itu, terus ada panggilan sahabat undinya juga di video. Kemudian tipikal pembawaannya riuh gitu, ceria, itu sih yang membedakan aku dengan influencer yang lain. Bagaimana Anang menggabungkan passion dengan konten? Menggabungkan passion dengan konten, walaupun aku ada di dunia makanan, jadi nggak terlalu memfokuskan kepada penampilan fashion, tapi dalam video kan ada adegan aku atau ada footage bagian aku, kadang aku menggabungkan passionnya itu di situ. Jadi harus kelihatan rapi, harus kelihatan outfit of the day, karena ada adegan dimana muncul kayak lagi jalan gitu kan, harus kelihatan dari atas sampai bawah kan. Berarti disitulah kita memunculkan sisi fashionnya gitu kan, kita memakai baju apa, stories apa, sepatu apa, agar walaupun konten aku makanan tapi tetap kelihatan si Ana pakai baju ini, tas ini gitu, karena ada sisi adegan yang memperlihatkan aku dalam videonya. Jadi disitulah diselipkan fashion si Ana kayak gimana. Nah, apa yang paling Anang banggakan dari karir Anang sebagai influencer? Yang saya banggakan dalam karir ini adalah bisa membantu banyak orang. Banyak ucapan-ucapan dari klien yang membuat saya terharu. Contohnya misalkan ada salah satu brand di daerah Batu Karu tuh, dia udah hampir mau nutup, terus dengan mungkin itu adalah salah satu rezeki terakhirnya dia untuk mengundang influencer gitu kan. Terus mengundang aku dan brandnya ternyata viral, FYP atau FYP, dan sampai sekarang yang tadinya mau tutup itu tuh nggak tutup, jadi terus ramai gitu kan, bahkan jadi gede. Itu salah satu bentuk kepuasan dalam dunia influencer, dalam hidup aku tuh kayak gitu. Jadi ucapan terima kasih dari klien atau melihat before after dari setelah aku review sama belum terus jadi rame, itu adalah salah satu bentuk ucapan kepuasan dan juga kebahagiaan aku sebagai influencer. Di luar dari influencer itu dapat uang, tapi bukan ke saya, tapi ketika kita mempromosikan suatu produk terus bisa membantu si klien itu. Kadang banyak sekali UMKM yang ingin dibantu terus tapi merasa ragu untuk memantau karena takut mahal dan lain sebagainya, dan setelah dibantu ada impact, itu sih yang bikin happy gitu. Terus saya itu juga berdampak baik juga kepada followers juga gitu kan, selalu memberikan
feedback yang baik juga gitu. Ketika saya analisis dari komen-komen dari reply story, ternyata follower saya juga suka gitu. Oke, baik. Pemirsa semuanya, jadi itu dari jawaban Kak Anang ya. Mudah-mudahan siapa tahu yang pemirsa menonton hari ini, mudah-mudahan siapa yang mau menjadi influencer atau content creator bisa termotivasi oleh mengikuti jejaknya Anang Maulana. Oke, Kak Anang, kita sebagai penggemar nih, mau dong gimana caranya Kak Anang untuk menyapa para pemirsa dengan voice overnya khas yang Kak Anang bisa mendeskripsikan tentang kelompok kami atau bebas di mana Anang untuk setidaknya untuk menunjukkan show-nya kepada pemirsa. Aku udah feeling banget pasti bakal ditanya hal itu. Nih aku contohin ya. Kelompok 2. 2, 3. Wah, jadi hari ini sahabat Umi, jadi Umi sekarang bakal lagi diwawancara sama kelompok 2. Jadi anggotanya tuh ada 3 pria dan juga ada 4 wanita yang begitu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ada yang pakai baju kotak-kotak, baju army, pakai jaket warna hitam, ada juga ini tata-tatanya pakai kerudung ungu, ada yang hitam, coklat, ada hitam juga yang begitu, masya Allah, tabarakallah. Nah, mungkin itu salah satu deskripsi voice over gitu. Oh iya, baik, terima kasih Kak Anang. Nah, buat pemirsa yang belum tahu nih, ada akun sosial medianya, boleh dikasih tahu Kak? Jadi buat teman-teman semuanya, buat sosial media itu kalau di Facebook tuh Anang Maulana aja, tapi kalau di Instagram sama TikTok itu namanya @anangpowerful, dan di YouTube namanya Anang Bonang ya. Jadi buat kalian yang butuh rekomendasi jajanan atau kulineran sekitar Bandung khususnya, apalagi Bala Endah dan sekitarnya, kalian bisa follow Instagram dan TikTok aku di @anangpowerful. Oke, nah jangan lupa di follow ya teman-teman semuanya. Kita terima kasih banyak untuk Kak Anang yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Kita closing penutupnya dengan openingnya dari Kak Anang. Closingnya adalah 1, 2, 3. Wow.